Film dibuka dengan diperlihatkannya sebuah desa di Prancis pada tahun 1184. Hiduplah seorang pandai besi yang bernama Balian. Pria ini selalu dihantui oleh tindakan dosa bunuh diri istrinya, yang telah kehilangan anak satu-satunya. Pendeta dan anak buahnya terlihat ingin menguburkan tubuh istrinya Balian. Sebelum dikuburkannya, pendeta mengambil kalung yang ada di lehernya. Lalu datanglah sekelompok kecil pasukan salib ke tempat itu. Pasukan salib itu dipimpin oleh Godfrey. Salah satu pasukan memberikan koin kepada pendeta atas rasa belasungkawanya. Dan di tempat itu ada keyakinan, jika seseorang meninggal dengan bunuh diri, mayatnya harus dipisahkan dari kepalanya. Pendeta menyuruh anak buahnya untuk memenggalnya. Lalu pasukan salib itu disambut oleh saudaranya Godfrey. Saudaranya Godfrey membicarakan tentang Balian kepada Godfrey atas apa yang terjadi terhadap istrinya. Godfrey menjawabnya, dia ingin membawa Balian ke Yerusalem karena dia adalah anak kandungnya. Balian mendatangi makam istrinya untuk merenung, lalu datanglah pendeta mengatakan kepada Balian bahwa apa yang dilakukan oleh istrinya adalah dosa besar. Balian kemudian membakar semua kenangan masa lalunya dan dia kembali lagi bekerja sebagai pandai besi. Lalu datanglah pasukan salib ke tempatnya. Mereka meminta kepada Balian untuk dibuatkan sepatu untuk kuda-kudanya, juga makanan dan tempat untuk berteduh. Balian menerima permintaan mereka. Godfrey di tempat itu mengenang masa lalunya. Lalu Godfrey menanyakan kepada Balian bahwa dirinya kenal dengan Balian dan ibunya. Dan kemudian Balian mengetahui bahwa pasukan salib itu dipimpin oleh Godfrey ayah kandungnya. Godfrey datang ke tempat itu memang ada niat, yaitu untuk mengklaim. Kembali anaknya yang telah ia tinggalkan, Godfrey berniat untuk mengajak Balian ikut bersamanya ke tanah Yerusalem. Awalnya Balian menolak ajakan Godfrey karena ia masih terpukul atas kehilangan istrinya dan dia juga bisa hidup tanpa ayahnya. Godfrey tidak bisa memaksanya karena Godfrey juga paham atas apa yang sudah menimpa Balian. Kemudian pasukan salib itu pun bergegas kembali ke Yerusalem. Sebelum rombongan pasukan itu pergi, Godfrey kembali untuk mengingatkan Balian. Jikalau Balian berubah pikiran, ia masih bisa menyusulnya. Godfrey memberitahukan jalan mana yang akan mereka lewati. Jerusalem is easy to find. We come to where the man speak Italian, continue until he speaks something else. We go by Messina. Di saat itu nampaknya ada seorang pendeta desa yang mendengar pembicaraan mereka. Pendeta itu datang menemui Balian untuk meyakinkan Balian bahwa dalam situasi yang Balian alami saat ini, akan lebih baik jika Balian ikut pergi dengan Godfrey. Pendeta itu meyakinkan bahwa Yerusalem merupakan tempat untuk mencari pencerahan dan ampunan dosa. Seperti reaksinya terhadap Godfrey, Balian juga tidak menggubris perkataan pendeta. Namun ketika pendeta mulai berkata hal yang menyakitkan mengenai istrinya tentang memenggal kepala istrinya dan melihat kalung yang diambilnya, Balian menjadi marah dan membunuh pendeta itu. Balian mengambil kalung mendiang istrinya dari tubuh pendeta yang terbakar. Keadaan berubah makin parah bagi Balian, karena membunuh pendeta merupakan kesalahan yang fatal. Si pendeta mungkin ada benarnya juga. Tidak ada lagi tempat bagi Balian di desa itu. Akhirnya Balian pun memutuskan untuk menyusul ayahnya pergi ke Yerusalem dengan harapan bisa menebus dosa dan pengampunan Tuhan untuk istri dan dirinya sendiri. In Jerusalem I can erase my sins and those of my wife. Is it true? We can find out together. Balian yang sedang tidur dibangunkan oleh ayahnya untuk berlatih menggunakan pedang. Godfrey mengatakan kalau Balian bertarung sangat baik. Godfrey mengajari Balian cara memegang pedang dengan baik. Salah satu anak buah Godfrey mencoba untuk melatih Balian. Kemudian, para prajurit datang menemui pasukan salib untuk menangkap Balian. Karena Balian sudah membunuh pendeta, Balian mengatakan semua yang dikatakan prajurit itu benar. Tapi pasukan salib dan Godfrey menolak menyerahkan Balian, dan kemudian terjadilah pertempuran yang dimana dimenangkan oleh pasukan Godfrey. Akan tetapi, banyak dari mereka yang terbunuh dan Godfrey sendiri terluka akibat terkena panah. Salah satu musuh yang tertangkap ditanyai sebentar oleh Godfrey, lalu dihabisi. Godfrey yang terluka lalu diobati oleh Hospitaller. Hospitaller mengatakan kalau Godfrey akan mengalami demam dan lalu mati, atau tidak mati dan dia akan hidup. Pasukan salib yang tersisa telah sampai di pelabuhan Messina, Italia.
dengan keadaan Godfrey yang terbaring sakit. Godfrey mengatakan kepada Balian bahwa setelah kematiannya, Balianlah yang akan melayani Raja Jerusalem. Balian memberitahunya bahwa dirinya tidak pantas untuk melayani raja karena dirinya hanya tukang pandai besi. Godfrey meyakinkan Balian bahwa Balian akan membuat Jerusalem lebih baik, di mana umat Kristen dan Islam akan hidup dengan damai. Balian melihat orang yang sedang beribadah di tepi laut. Lalu dia mengatakan, "Siapa itu?" Temannya menjawab, "Dia Muslim dan bangsa Saracen." Balian mengatakan, "Mereka diizinkan untuk beribadah." Temannya menjawab, "Mereka bisa beribadah dengan membayar pajak." Subhana Rabbiyal Hadim. Praise be to God, it is proper to praise him. Kemudian datang anak Godfrey yang lainnya menemui Balian. Dia mengatakan bahwa ketika Raja Jerusalem sudah wafat, tidak ada tempat buat Muslim dan orang Kristen yang berkhianat. Pada malam hari, Godfrey menjelang ajalnya memanggil Balian untuk dinobatkan menjadi seorang kesatria dan memerintahkan agar Balian mengabdi pada Raja Jerusalem dan melindungi rakyat. Dia diberikan cincin dan pedangnya Godfrey, lalu memukulnya sebagai pengingatnya. So you remember it. Kemudian pada esok harinya, Balian pergi ke Jerusalem menggunakan kapal. Namun sayangnya kapal yang dikendarainya karam di tengah laut. Dan Balian sadar sudah di tepi pantai. Lalu dia menemukan satu kuda yang masih terjebak. Dia mencoba untuk mengendarainya, tapi sayangnya kuda itu malah lari meninggalkannya. Balian berhari-hari berjalan di padang gurun pasir, lalu dia menemukan air, kemudian meminumnya, dan tanpa sadar kuda yang tadi terlepas datang ke tempat itu untuk minum. Balian menangkapnya. Lalu datanglah dua orang menemui Balian. Satu orang ingin mengambil kudanya, satu orang lagi adalah sebagai penengah yang bernama Imad. Balian menolak jika kudanya ingin diambil. Balian mengatakan bertarunglah dengan adil, dan dia juga mengatakan bahwa dirinya adalah baron dari Ibelin. Imad kaget mendengarnya. Kata teman yang satunya lagi kalau baron dari Ibelin itu sudah tua, dia pernah menemukannya di Damaskus. Dan mereka bertarung, yang dimana pertarungan itu dimenangkan oleh Balian. Balian mengatakan kepada Imad untuk diantarkannya ke Yerusalem. Sesampainya di Yerusalem, Balian memberikan kudanya untuk Imad, karena dia sudah membantu Balian sampai ke Yerusalem. Lalu Balian mengatakan kepada seseorang untuk menunjukkan di mana tempat Yesus pernah disalib, lalu dia menunjukkannya. Balian di sana berdoa untuk dirinya dan istrinya, dan pada esok harinya dia menguburkan kalung peninggalan mendiang istrinya. Balian sedang berjalan-jalan, dia tak sengaja ditemukan oleh pasukan salib Godfrey. Pria ini bernama Almarik. Almarik menanyakan kepada Balian kalau dia seharusnya mengenal Godfrey karena Balian membawa pedangnya Godfrey. Dan Balian menjawabnya bahwa saya kenal dengan Godfrey. Lalu Almarik memberikan pertanyaan. Kalau tubuh Godfrey setinggi tubuhnya? Balian menjawab, ya. Mata Godfrey hijau? Balian menjawab biru. Lalu mereka mengajak Balian ke tempatnya. Sesampainya di tempat itu, Balian yang sedang merawat kudanya didatangi oleh para penunggang kuda. Penunggang kuda ini adalah putri Sibila. Sibila mengatakan kepada Balian bahwa dirinya mencari Balian anak dari Godfrey, tapi Balian belum memberitahukan jati dirinya kepada Sibila. Lalu Sibila pergi dari tempat itu. Balian menemui Hospitaler untuk menanyakan bahwa doanya tidak dijawab di tempat Yesus disalibkan. Hospitaler menjawabnya bahwa doa Balian sudah dijawab, tapi Balian tidak merasakannya. Hospitaler mengajak Balian untuk menemui Raja Jerusalem. Di tempat lain, Tiberias sedang menghukum Reynald de Chatillon karena dia menyerang kaum Muslim. Kesatria Templar yang digantung di luar karena membantu Reynald untuk menyerang kaum Muslim, tapi di sini Reynald masih menyangkalnya. Tiberias mengatakan bahwa raja akan mengambil kasilnya yang ada di kerak. Menjelang makan malam, datanglah Guy dan Sibila. Ternyata mereka berdua adalah pasangan yang akan segera menikah. Guy bingung ketika melihat Balian yang duduk di meja makan itu. Guy yang jengkel melihat Balian, dia meninggalkan tempat itu. Lalu Raja Jerusalem ingin melihat Balian. Diantarkan Balian oleh Sibila menemui raja. Sibila masuk ke kamar dan Balian ingin ikut, dia pikir itu tempat raja. Lalu Sibila menunjuk untuk ke sana. Bertemu Balian dengan Raja Jerusalem yang bernama Baldwin. Ternyata Godfrey sudah mengenal Baldwin dari kecil. Hanya Godfrey yang tahu bahwa Baldwin mengidap penyakit kusta. Dan Godfrey sedih memberitahukan kepada ayahnya Baldwin bahwa Baldwin mengidap penyakit kusta.
Baldwin memberikan tugas kepada Balian untuk mempersiapkan pertahanan Yerusalem, dan kemudian Baldwin menyuruh Balian untuk pergi ke rumah ayahnya di Ibelin, dan dia diberikan tugas untuk melindungi orang-orang lemah, karena semuanya diterima di Yerusalem, dan melindungi raja ketika raja sudah tidak berdaya karena penyakitnya. Ketika keluar dari tempat itu, dia tidak sengaja bertemu dengan anaknya Sibila. Sesampainya di Ibelin, Balian merubah tempat yang gersang itu menjadi hijau dan subur, kembali dengan bantuan warga sekitar. Dan kemudian Balian mulai menggali tanah untuk mendapatkan air, karena kurangnya tempat ini hanyalah air. Lalu mereka menemukan air, yang dimana membuat para warga sangat senang. Datanglah Sibila ke tempat itu untuk berkunjung, diterima oleh Balian. Sibila menetap di tempat Balian, karena dia mulai menyukai Balian. Beberapa minggu kemudian, tempat yang gersang itu sudah menjadi subur kembali. Di tempat lain, Guy dan Reynald ingin menghabisi para karavan Muslim, karena dia pikir karavan ini membawa senjata. Kemudian, Guy dan Reynald dengan sadis membantai iring-iringan karavan Muslim yang sedang melintasi gurun itu. Guy dan Reynald diadili di depan raja karena dia telah menyerang karavan Muslim. Tiberias mengatakan bahwa Guy telah merusak perjanjian antara Raja Baldwin dan Saladin. Tiberias mengingatkan tidak boleh berperang dengan Saladin. Tapi Guy dan pasukannya mengatakan, kami siap untuk berperang dengan Saladin. Baldwin berbicara bahwa Saladin sudah menyeberangi Yordan dengan 200.000 pasukan yang akan menuju ke Yerusalem. Tiberias mengingatkan Guy bahwa Saladin akan menuju Kerak lebih dulu, dan dia akan menghabisi Reynald de Chatillon. Baldwin akan menghadapi Saladin sebelum dia tiba di Kerak. Tiberias disuruh untuk menemui Balian. Balian dan Sibila yang mendapatkan kabar itu, lalu mereka pergi ke Kerak untuk menahan serangan Saladin. Balian mengingatkan ke Sibila untuk berlindung di dalam benteng Kerak. Anak buah Reynald menyuruh Balian untuk membawa pasukannya ke dalam benteng Kerak. Tapi Balian tidak mau. Balian ingin mengulur waktu agar para penduduk desa di sekitar Kerak bisa lari mengungsi ke kastil. Dan dia juga ingin menahan pasukan Saladin sampai Raja Baldwin datang. Dan terjadilah pertempuran. Di mana pertarungan itu dimenangkan oleh pasukan Saladin, Balian dan pasukannya ditawan, tetapi tak lama dilepaskan. Kembali oleh seorang jenderal Muslim sebagai balasan kemuliaan hati Balian yang dia pelajari jauh sebelum pertempuran itu. Akhirnya Raja Baldwin tiba bersama pasukannya. Dan berhasil membujuk Saladin untuk menangguhkan penyerangan, mencegah pertumpahan darah yang sia-sia, dan Baldwin berjanji akan menghukum Reynald de Chatillon. Saladin menyetujuinya, dan Saladin juga akan mengirim tabib untuk mengobati Baldwin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Raja Baldwin menemui Reynald di kastilnya. Raja Baldwin menyuruh Reynald untuk mencium tangannya, dan inilah yang terjadi selanjutnya. Reynald dijatuhi hukuman karena bersalah. Kemudian Balian dipanggil oleh Raja Baldwin dan mendapatkan restu untuk menikahi adiknya Sibila. Guy yang melihat itu kesal. Di kamp Saladin, Mullah kecewa kepada Saladin karena tidak menyerang pasukan salib. Dan Mullah mengatakan kepada Saladin bahwa dirinya tidak akan lama menjadi raja. Mengatakan, kalau dirinya sudah tidak ada, setidaknya Saladin sudah berjasa di dunia Islam. Sebelum dia pergi, dia mengatakan kepada Saladin, kalau Saladin sudah berjanji untuk merebut Yerusalem ke tangan Muslim, Saladin sedang mengatur waktu yang pas untuk diserang oleh pasukan Kristen, biar dia bisa melakukan serangan balik. Sibila yang tidak mau anaknya didekati oleh Guy mengingatkan jika anaknya Sibila jadi raja, dia membutuhkan Guy karena pasukan Guy sangat banyak. Di tempat lain Balian menemui Baldwin. Baldwin memberikan tugas bahwa Balian harus memimpin pasukan di Yerusalem dan menikahi Sibila. Tapi Balian menolak menikahi Sibila karena Guy akan menikahi Sibila, dan Baldwin menerima tanggapan Balian.
Sibila yang mendengar itu mendatangi Balian dan kecewa terhadap Balian. Kemudian keesokan harinya, Guy mendatangi Reynald untuk bekerja sama dengan mengatur cara membunuh Balian. Sibila dipanggil oleh Tiberias untuk menemui raja. Setelah Sibila meninggalkan anaknya yang sedang belajar, anaknya melakukan ini. Anak ini tidak merasakan sakit, yang dimana dia mengalami gejala awal dari penyakit kusta. Baldwin memberikan salam terakhir kepada Sibila dan dibalas dengan ciuman. Sibila yang sadar akan kematian kakaknya, dia akhirnya setuju untuk menikahi Guy dengan syarat pasukan Guy harus tunduk kepada anaknya. Raja Baldwin akhirnya meninggal, di mana pemerintahannya diturunkan kepada Sibila. Kemudian Sibila mendatangi tubuh kakaknya yang sudah tidak bernyawa. Raja Baldwin V naik tahta menggantikan Raja Baldwin IV yang sudah meninggal. Raja baru yang sedang melakukan tugasnya, dan dia tidak sengaja terkena tinta panas, dan dia tidak merasakan sakit, yang dimana itu dilihat oleh ibunya dan seorang pendeta. Lalu tabib memeriksanya, hanya dengan tatapan ke Sibila, Sibila langsung mengerti maksudnya. Anaknya terkena penyakit kusta seperti Raja Baldwin sebelumnya Sibila. Yang tahu anaknya terkena penyakit itu, dia kesal bercampur sedih. Sibila yang sudah tidak tahu berbuat apa lagi, akhirnya dia membunuh anaknya sendiri dengan menuangkan racun ke teling anaknya. Di tempat lain, Balian yang sedang santai di bawah pohon didatangi oleh anak buah Guy untuk membunuhnya, dan terjadilah pertarungan. Dan pertarungan itu dimenangkan oleh Balian. Guy kembali mendatangi Reynald untuk memulai peperangan dengan kaum Muslim. Give me a war. That is what I do. Setelah kematian anaknya Sibila, tahta kerajaan dipindahkan kepada Guy de Lusignan karena Sibila menerima Guy sebagai suaminya. Setelah Guy menjadi raja, dia membebaskan Reynald de Catillon, yang dimana dia membunuh adik dari Saladin. Saladin yang mendengar itu, lalu dia menyuruh anak buahnya ke Yerusalem. Suruhan Saladin ini mengatakan kepada Guy bahwa Saladin ingin tubuh adiknya dan kepala pembunuh adiknya, dan Yerusalem menyerah. Tetapi Guy menolaknya. Lalu Guy menyiapkan pasukannya untuk berperang. Lalu datang Balian menolaknya, karena pasukan ini akan mati di perjalanan menuju Damaskus. Karena persediaan makanan di perjalanan, Balian mengingatkan bahwa Saladin ingin memancing Guy untuk keluar dari Yerusalem. Dan Tiberias menolak ajakan Guy. Dia menarik mundur pasukannya. Balian berniat mengajak Tiberias untuk bertahan di kota. Pasukan Guy di tengah perjalanan sudah mulai kelelahan dan satu persatu tumbang. Dan pasukan Saladin melihat pasukan Guy datang, lalu dihabisinya dengan mudah. Guy dan Reynald ditangkap, dan kemudian Reynald dipenggal oleh Saladin karena kesalahannya. Guy kemudian dibebaskan. Saladin mengatakan, sesama raja tidak saling membunuh. Balian dan Tiberias mendatangi tempat Saladin, tapi Saladin sudah tidak ada. Hanya tumpukan mayat yang bertebaran dan kepala Reynald yang sudah tertancap. Tiberias ingin pergi ke Siprus dan mengajak Balian karena Tiberias pikir Yerusalem sudah berakhir. Tidak ada pasukan yang menjaga Yerusalem dari serangan pasukan Saladin. Dan Balian menolaknya. Balian ingin mempertahankan kota Yerusalem. Balian kemudian membuat rencana untuk mempertahankan kota dengan cara menaruh batu dengan diolesi cat putih, di mana batu itu berfungsi sebagai jarak untuk memanah. Dan Balian melihat pasukan Saladin sudah sampai di Yerusalem. No, they're here. Pendeta melarang Balian untuk berperang. Pendeta menyarankan Balian dan pasukan yang tersisa untuk kabur sebelum pasukan Saladin datang. Tapi Balian menolaknya. Dan kemudian Balian mencoba untuk menaiki moral rakyat Yerusalem untuk mempertahankan kota. It has fallen to us to defend Jerusalem, and we have made our preparations as well as they can be made. Kemudian pendeta menanyakan kepada Balian bahwa bagaimana kita mempertahankan kota kalau kita tidak punya kesatria. Lalu Balian merekrut semua rakyat di situ menjadi kesatria, dan Balian memukulnya sebagai pengingat.
That is your oath. And that is so you remember it. Rise a knight! Pada malam harinya, pasukan Saladin mengingatkan Balian untuk menyerah dengan menyerangnya dengan menggunakan pelontar batu. Tembok Yerusalem terlalu kokoh untuk ditembus. Balian berhasil bertahan untuk sementara waktu. Pada keesokan harinya, Balian melihat kaum muslim sedang melakukan salat bersama-sama. Kemudian Saladin membuat Guy sebagai bahan hinaan terhadap musuhnya. Dan Saladin melakukan serangan. Balian melakukan serangan yang dimana dia menunggu pasukan Saladin melewati batu dengan tanda putih yang dibuatnya. Kemudian terjadilah peperangan yang dimana Balian kembali menahan serangan dari Saladin. Pada malam harinya, Saladin menanyakan, siapa pemimpin di Yerusalem? Jenderal Islam itu menjawabnya Balian dari Ibelin, putranya dari Godfrey. Pada keesokan harinya, Saladin menyerang kembali, yang dimana pasukan Saladin berhasil masuk. Namun Balian melihat pasukan Saladin yang sedang mengibarkan benderanya, lalu dia membunuhnya dan membuang bendera itu. Saladin kebingungan ketika melihat pasukannya dapat dikalahkan oleh Balian. Sibila terlihat sedang mengobati luka seseorang. Dia juga terlihat sudah memotong rambutnya. Balian mengalami luka yang cukup parah. Dan terlihat pasukan Saladin banyak yang telah mati. Saladin mendoakan mereka semua. Dan Balian juga membakar tubuh pasukannya yang telah gugur. Jenderal itu memberikan saran kepada Saladin bahwa ada satu pintu masuk yang akan bisa ditembus. Dan Balian menyadari itu, jadi dia memperkuat tempat itu. Dan dimulailah perang terakhir yang dimana tembok Yerusalem akhirnya bisa ditembus. Dan masuklah para pasukan Saladin ke Yerusalem, lalu terjadilah pertumpahan darah. Balian yang sudah terlihat kelelahan akhirnya diajak untuk berunding oleh Saladin. Saladin berjanji kepada orang Kristen keamanan mereka terjaga. Ketika mereka berkunjung ke Yerusalem dan Raja Guy de Lusignan diserahkan kepada Balian, tidak akan ada satupun orang yang akan disakiti. Dan Balian menyerahkan kota Yerusalem ke tangan Saladin. Assalamualaikum. And peace be with you. What is Jerusalem worth? Nothing. Everything. Kemudian datanglah Guy de Lusignan untuk berduel dengan Balian. Duel itu dimenangkan oleh Balian. When you rise again, if you rise a knight. Saladin terlihat memasuki kota Yerusalem dan meletakkan salib itu ke tempatnya. Dia memasuki tempat raja dengan menghindari lambang salib di lantai dan dia bersyukur atas kemenangan yang diraihnya. Di akhir film, terlihat Balian sudah berada di rumah lamanya di Prancis. Seperti kejadian sebelumnya, ada sekelompok pasukan salib menuju ke rumah itu. Kali ini pasukan itu dipimpin oleh Raja Inggris yang bernama Richard. Richard mengatakan pada Balian bahwa dia memimpin pasukannya dalam perang salib baru untuk merebut kembali Yerusalem dari tangan Saladin. Raja Richard juga mengatakan dia sedang mencari Balian, yang orang-orang kenal sebagai pembela Yerusalem, untuk memintanya bergabung, tapi Balian malah mengaku kalau dia hanya seorang pandai besi dan dia menolak ajakan tersebut.
Kemudian kita akan melihat Sibila berpakaian jubah bulu, dan pada akhirnya Balian dan Sibila berkuda, bersama setelah berhenti sejenak di makam istri Balian. Dan film pun tamat.